Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, khususnya bagi murid-murid SMA N 1 Cilamaya yang sekarang sedang belajar dari rumah atau kita singkat dengan BDR, kita hari ini akan berbicara atau membahas mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum jauh ke sana, karena kita saat ini masih dalam keadaan musibah yang sangat besar yang dirasakan oleh seluruh dunia, khususnya Indonesia sendiri. Sampai sekarang kasus positifnya masih terus bertambah. Saya mengingatkan pada murid-murid semua untuk tetap menjaga kesehatan, jaga pola makan, tetap gunakan masker, cuci tangan dengan sabun, dan kalau bisa, kalau tidak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Gitu. Oke, langsung ke pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pengertian sejarah. Jadi kita preteli dulu satu-satu, ya, sebelum masuk ke konsep-konsepnya. Kita pelajari dulu, tak kenal maka tak sayang, ya. Oh ya, kenalan dulu ya, lupa. Nama Bapak Jejen Jainuddin, guru sejarah Indonesia di SMA N 1 Cilamaya, khususnya untuk anak kelas 10. Oke. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian sejarah. Sejarah menurut bahasa atau menurut etimologi, ya, dari bahasa Inggris itu kata sejarah yaitu diambil dari kata history, ya, atau historia yang mempunyai arti masa lampau. Itu kata orang Inggris. Ada lagi dari bahasa Arab, ya, yang artinya syajaratun atau pohon. Kenapa sih kok pohon gitu kan? Pohon itu istilahnya punya akar, ke atas ada batangnya, terus berdaun banyak. Nah, itu adalah sebuah silsilah, ya. Sebuah silsilah, misalkan kamu anaknya siapa gitu kan, dari bapak ibunya, nah terus ke atas nih kakek neneknya, terus buyutnya kan. Nah, itu disebut dengan syajaratan atau sejarah menurut bahasa Arab. Biasanya istilah ini silsilah yang paling lengkap itu adalah silsilah dari seorang raja atau sebuah kerajaan. Yang ketiga yaitu adalah bahasa Yunani. Ya, dari Yunani disebut juga historia yang memiliki arti belajar, itu kata orang Yunani. Sehingga sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Jadi kata orang Yunani itu historia itu belajar dari masa lalu, ya. Itu. Yang keempat yaitu dari bahasa Jerman. Disebut juga dengan Geschichte, yang memiliki arti sesuatu yang telah terjadi di kehidupan manusia. Ya, itu menurut bahasa. Nah, ada juga beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Muhammad Yamin. Kata Muhammad Yamin apa? Pengertian sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil-hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Nah, itu kata Muhammad Yamin. Berbeda lagi dengan Muhammad Hatta. Kata Muhammad Hatta apa? Sejarah adalah dalam wujudnya tentang masa lampau, sejarah bukan sekedar melahirkan kriteria dari kejadian masa lalu, tetapi pemahaman masa lampau yang mengandung berbagai dinamika. Mungkin berisi problematika, pelajaran bagi manusia berikutnya. Itu kata Muhammad Hatta. Yang ketiga, menurut Nugroho Noto Sutanto, sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi di masa lampau. Ya. Sebenarnya masih banyak lagi pengertian-pengertian dari sejarah menurut para ahli. Ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan, sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu,
yang terkait dengan manusia, dan itu istilahnya apa? Ada tempat dan waktunya, ya. Ada tempat dan waktunya serta memiliki data dan fakta, ya. Itu kesimpulannya. Jadi kata kuncinya apa? Hal itu bisa disebut sejarah jika ada yang pertama pelakunya manusia, ada ruang atau tempatnya, ada waktunya. Itu bisa disebut sejarah. Jadi kalau misalkan kita ingin membicarakan sejarah, misalnya ya, telah terjadi peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia, pembacaan proklamasi. Nah, itu ada orangnya, siapa yang membacakan? Manusianya, Soekarno, ya. Ruangnya di mana, tempatnya di mana? Itu di Jakarta. Waktunya kapan? 17 Agustus 1945. Nah, itu baru bisa disebut sejarah. Tapi kalau misalkan kita menceritakan, Pak, bener enggak? Di desa saya, ya, menceritakan ada orang sakti yang bisa menghilang ilmunya, Pak, itu zaman dulu. Nah, kalau ada nama orangnya, ada nama desanya, tapi nggak ada waktunya, itu gimana, Pak? Itu nggak bisa disebut sejarah, ya. Itu jadi harus ada tiga, ya, manusia, ruang, dan waktu. Itu baru bisa disebut sejarah. Nah, itu baru pengertian sejarah, ya. Masuk ke ruang lingkup sejarah atau sumbernya dulu deh. Kita bicara sumber dulu, ya. Sumber-sumber sejarah itu dari mana? Ya, di sini terbagi jadi tiga. Yang pertama ada sumber tertulis, yang kedua ada sumber lisan, yang ketiga ada sumber benda. Nah, untuk sumber tertulis, yakni sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan tertulis dan catatan peristiwa di masa lampau, contohnya sebuah prasasti, dokumen, naskah, dekrit, laporan, piagam, surat kabar, dan lain sebagainya. Ya, itu sumber tertulis. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi kalau misalkan kita ingin bicarakan masa lalu, itu salah satu sumbernya adalah sumber tertulis, yaitu misalkan kita ingin membicarakan tentang kerajaan di masa lalu, entah Hindu, Buddha, atau Islam. Nah, dari mana kita dapat catatannya atau sumbernya? Ya, salah satunya adalah lewat prasasti atau naskah atau kitab-kitab zaman dulu. Ya, itu sumber tertulis. Yang kedua ada sumber lisan. Sumber lisan ini biasanya disampaikan atau diucapkan ya oleh orang-orang zaman dulu, gitu kan. Jadi sumber lisan misalnya gini. Dulu misalkan kalian cerita ke nenek kalian atau ke kakek kalian, "Pak, dulu desa saya di tempat ini bagaimana sih?" Gitu kan. "Oh, dulu di desa ini belum ada nih sekolahan. Sekolahan itu hanya ada di sana." Nah, itu adalah sumber lisan, ya. Jadi pengetahuan yang bisa didapat dari orang-orang yang istilahnya walaupun nggak tertulis gitu ya, karena bukan sumber tertulis, jadi bisa diceritakan atau kita bisa ketahui dari cerita-cerita orang zaman dulu ingin mengatai masalah itu seperti apa. Nah, itu sumber lisan. Yang ketiga ada sumber benda, ya. Nah, kita ingin mengetahui masa lalu itu kita dari benda-benda zaman dulu, ya. Kita bisa mengetahui Indonesia itu sedang jaya-jayanya itu misalkan kita lihat dari Candi Borobudur, ya. Kita bayangin Candi Borobudur segitu megahnya, itu siapa yang buat? Ya kan? Itu bukti apa? Itu bahwa bukti Indonesia itu pernah mengalami masa kejayaan, ya. Itu seperti itu candi, arca, gitu kan. Itu Hindu, Buddha. Kalau melihat dari Islam itu ada masjid, oh, ada peninggalan masjid, misalkan di Kerajaan Agung Cirebon misalkan. Ya, itu ada masjidnya, itu peninggalan masa lalu, itu bisa dijadikan sebagai sumber benda bahwa Islam pernah datang ke Cirebon. Ini buktinya loh ada masjid, gitu kan. Jadi seperti itu sumber benda. Juga ada stupa, ada perkakas, misalkan di daerah kita ditemukan, kita lagi ngegali di misalkan bikin sumur atau bikin apa, ternyata ada perkakas zaman dulu, gitu kan. Ada peninggalan dulu zaman dulu, misalkan kalung atau misalkan guci. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber benda, oh ini adalah peninggalan masa lalu, gitu kan. Atau alat-alat yang lain, seperti itu ya. Nah, itu sumber-sumbernya. Tapi sumber-sumber itu kita harus klarifikasikan lagi, apakah sumber itu valid atau tidak, bisa digunakan atau tidak, gitu kan. Nah, sumber-sumber dalam sejarah itu dibagi lagi, diklarifikasi lagi berdasarkan istilahnya penyampaiannya atau kekuatan sumber itu. Ya, yang pertama ada sumber primer.
primer itu sumber yang sangat kuat, boleh kita gunakan, ya, sangat boleh kita gunakan. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder itu adalah sumber pendukung, ya. Sumber tersier itu ada yang ketiga, ada sumber tersier, ya. Oke. Nah, dalam sejarah itu nggak ada tersier ya. Jadi kita pakai dua dulu aja, ya. Ada sumber primer dan sekunder saja dulu, ya. Oke, untuk sumber primer, contohnya gini, ya. Kita ingin membicarakan tentang peristiwa 98, misalkan peristiwa Trisakti atau peristiwa penurunan Soeharto gitu kan. Atau peristiwa-peristiwa di dekat kita saja gitu. Misalkan ada kecelakaan gitu ya. Kita bicara dekat-dekat ada kecelakaan. Nah, kita bisa mengetahui sumber itu valid atau tidak, primer atau tidak, itu gimana? Kita harus cari tahu orang yang benar-benar ada di tempat kejadian itu gitu. Bener gak nih orang ini ada di tempat itu gitu. Oh ternyata iya dia ada di tempat itu, dia melihat langsung. Nah dia adalah sumber terkuat, jadi nggak mungkin dia berbohong gitu, dalam artian dia mengarang atau istilahnya kita dengar katanya, dia nggak akan bilang lagi katanya sih seperti ini, nggak akan itu. Jadi dia itu langsung menceritakan, oh saya pas mau jalan ternyata pas saya lihat ada motor ngebut dan dia nabrak gitu kan. Nah itu bisa istilahnya apa, dia adalah sumber terkuat karena ada di tempat kejadian itu saat itu juga gitu. Itu sumber primer. Nah itu sumber lisan ya, tapi yang bersifat primer gitu kan. Nah kalau misalkan bagaimana yang tertulis, kita lihat lagi sumber tulisan itu, atau tulisan itu ditulis tahun berapa. Misalkan kalian ingin menceritakan peristiwa istilahnya tahun 98 kemarin gitu kan. Nah itu kalian cari sumber tulisannya itu koran atau tulisan-tulisan yang di situ tertera atau tertulis tahun 98 juga gitu. Jadi di tahun yang sama ada tulisan yang menceritakan tentang peristiwa itu gitu. Itu sumber primer, jadi itu sumber terkuat, nggak bisa dibantahkan lagi. Nah untuk sumber sekunder atau sumber penambahan, nah kalian bisa cari penambahan itu dari sumber-sumber yang lain gitu kan. Misalkan tadi sumber primer, misalkan kita menceritakan tentang 98 ya, peristiwa 98 itu. Di peristiwa itu misalkan di koran pertama gitu kan, oh ada 98 gitu kan. Nah di koran selanjutnya ternyata atau di tulisan yang lain ada yang mendukung, tidak diceritakan gitu kan, ada sisi lain yang tidak diceritakan tapi dia nggak sejaman gitu atau tahun selanjutnya. Nah itu seperti itu boleh dijadikan sebagai sumber sekunder. Jadi sumber sekunder itu hanya untuk sumber tambahan jika ada masalah ataupun jika ada hal yang belum diketahui atau ada hal yang harus dijelaskan atau yang tidak dijelaskan pada saat sumber primer itu ada. Nah itu seperti itu ya. Ada lagi sih sebenarnya sumber tersier, cuman di sumber tersier itu apa ya istilahnya kadang nggak disebutkan gitu ya, nggak disebutkan. Sumber tersier itu istilahnya berbagai buku sejarah yang dibuat berdasarkan laporan berbagai penelitian para ahli tanpa dengan melakukan penelitian langsung. Ya. Nelitinya nggak langsung, cuma katanya gitu kan. Jadi kita misalkan pengen buat makalah misalkan atau pengen istilahnya nulis sejarah, cuma nggak datang ke tempatnya. Kita pengen neliti Candi Jiwa tapi nggak mau datang ke sana gitu kan. Jadi kita nanya-nanya aja gitu. Ataupun kita melihat tulisan-tulisan yang ada sudah ada gitu, kita tinggal nyusun doang. Gitu. Nah itu tersier itu istilahnya kadang nggak dipakai gitu ya. Jadi cukup ada primer dan sekunder. Nah yang selanjutnya ada ruang lingkup sejarah. Sejarah itu mencakup apa saja sih gitu kan. Pembahasan sejarah itu mengenai 4 ruang lingkup sejarah beserta ciri-ciri penjelasannya ya. Yang pertama itu ada sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa berkaitan mengenai peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa itu benar-benar ada gitu kan. Nah itu sebagai peristiwa. Yang kedua ada sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu secara objektif. Objektif itu istilahnya enggak istilahnya apa ya, nggak ada bohongnya lah, nggak dibuat-buat gitu, itu benar-benar terjadi. Ruang lingkup ini bertujuan mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai peristiwa sejarah sebagai pengetahuan masa lampau. Jadi sejarah sebagai ilmu itu bukan sekedar menceritakan saja, tapi kita bisa mengambil ilmunya, kita mengambil pelajaran bahwa dari cerita bahwa dari sejarah tersebut kita harus bagaimana ke depannya gitu. Itu sejarah sebagai ilmu.
Yang ketiga ada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berkaitan mengenai penulisan peristiwa oleh seseorang yang idenya diambil dari sejarah. Nah, misalkan kita suka istilahnya pernah nonton film apa gitu kan. Nah, itu film-film itu biasanya yang sekarang keluar gitu kan banyak apa ya judulnya. Banyak lah pokoknya, tapi genrenya itu history atau sejarah gitu. Nah, diceritakan kembali atau diulang kembali sebagai sebuah film gitu kan, dikisahkan kembali. Nah, itu sejarah sebagai kisah ya. Seperti itu. Yang keempat ada sejarah sebagai seni, berkaitan mengenai sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya namun bersifat seni. Meski sejarah disusun berdasarkan bahan secara ilmiah, tetapi penyajiannya menyangkut soal kehidupan bahasa dan seni penulisnya. Nah, itu ada 4 ruang lingkup sejarah. Oke, unsur-unsur sejarah, kita balik lagi ke unsur-unsur sejarah. Yang pertama ada manusia sebagai pelaku. Kalau misalnya Pak nyeritain tentang binatang, itu nggak disebut sejarah karena pelakunya itu harus manusia gitu kan, harus manusia. Kalau binatang nggak boleh gitu ya. Yang kedua ada ruangnya, tempatnya di mana, harus benar-benar ada gitu kan, tempatnya di mana. Yang ketiga, ada waktunya kapan. Jangan katanya Pak, kayaknya masih sekitar tahun sekian gitu. Ya kalau masih kayaknya itu nggak bisa istilahnya apa? Nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, yang terakhir, ada manfaat belajar sejarah. Kita belajar sejarah untuk apa sih Pak gitu kan? Yang pertama, jelas untuk menambah informasi dan mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, untuk sarana edukatif ya, atau belajar dan pembelajaran mengenai peristiwa bersejarah di masa lampau. Yang ketiga, sebagai sumber inspirasi di bidang seni, film, buku, novel, musik, dan media lainnya, gitu kan. Selanjutnya ada memiliki manfaat instruktif dan memberi pengetahuan yang teoritis. Ya. Yang selanjutnya ada sebagai sarana rekreasi atau memberikan kesenangan diri dalam mempelajari sejarah. Ya. Dengan belajar sejarah itu kita istilahnya bisa membayangkan peristiwa masa lalu itu seperti apa gitu kan, atau misalkan sebagai sarana rekreasi itu kita jalan-jalan gitu kan, tempat bersejarah gitu, kita merasakan atau kita ingin melihat bagaimana peristiwa masa lalu terjadi, kemegahannya bagaimana, atmosfernya bagaimana gitu kan, kita langsung datang saja ke tempat kejadian itu gitu kan, sebagai istilahnya rekreasi sejarah kita gitu kan. Yang selanjutnya memberi sudut pandang baru terkait kehidupan di masa lampau ya. Jadi istilahnya apa, kita itu mengetahui peristiwa sejarah itu bisa mengubah pola pikir kita tentang masa lalu dan bisa mengubah pola pikir kita untuk masa depan karena melihat masa lalu gitu. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada memperluas wawasan. Oke. Yang selanjutnya terakhir adalah sebagai sarana profesi atau keprofesian ya. Dalam mempelajari sejarah, Pak misalkan kalian senang dengan sejarah, Pak saya pengen nanti kuliah, pengen ngambil jurusan sejarah, boleh saja, nanti kalian bisa jadi sejarawan, arkeolog, peneliti, penulis, guru, dan sebagainya ya. Itu adalah perkenalan kita atau awalan kita saja mengenai sejarah ya. Jadi biar nanti kedepannya sudah terbayang apa sih sejarah gitu kan. Kenapa sih harus belajar sejarah, sumber-sumbernya apa saja sih, unsur-unsurnya apa saja sih gitu kan. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk kali ini, kesempatan kali ini kita cukupkan dulu. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya, atau ada istilahnya penyampaian yang salah dari saya secara pribadi. Mohon kritik dan sarannya, saya akan perbaiki lagi. Saya masih belajar ya, untuk istilahnya menyampaikan apa yang saya tahu gitu kan. Seperti itu, bukan dalam artian saya ingin menggurui, saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya tahu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.